Komnas HAM menerima banyak laporan pelanggaran HAM yang Komnas HAM dilakukan sendiri mencatat sepanjang tahun 2016 mulai dari bulan Januari hingga November kemarin setidaknya ada pengaduan pelanggaran reformasi sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan. Komnas HAM menerima banyak laporan Penelapan hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa kasusnya masih Komnas HAM menggantung. sendiri mencatat sepanjang tahun 2016 mulai dari Menurut saya, HAM itu adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. HAM itu mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya ketika kita memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, tetapi saat yang sama kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Kesetaraan adalah prinsip dasar lainnya dari HAM. Kesetaraan memastikan bahwa semua orang lain dilahirkan bebas dan setara. Kesetaraan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan. Tak seorang pun ditolak hak asasinya karena faktor seperti usia, etnis asal, jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi gini, hak asasi itu hak yang melekat pada seseorang. Dia bukan melekat pada hukum atau pada konstitusi. Dia melekat pada mediumnya yang namanya manusia. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan untuk kebaikan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, itu adalah hak asasi manusia. Banyak yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dimiliki sejak manusia itu lahir, tapi sebetulnya ada hak asasi, ada hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang bahkan sebelum dia lahir. Misalnya hak yang melekat dalam bentuk waris, misalnya gitu ya. Atau misalnya hak seseorang yang sudah meninggal, jadi dia masih berhak untuk misalnya dapat penguburan atau prosesi keagamaan atau kepercayaannya. Nah, itu dalam rangka semua untuk memperbaiki, meningkatkan atau memenuhi batas minimum martabat manusianya, dignity. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia itu bermartabat, itu disebutnya sebagai hak, dan itu dalam konteks yang lebih besar disebutnya dengan hak asasi manusia. Banyak di masyarakat tidak mau mengakui hak asasi orang atau kelompok lain yang dia tidak suka identitas, cara berpikir atau pilihan-pilihan hidup dari kelompok-kelompok tersebut. Tapi kalau dirinya atau kelompoknya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dia akan bicara bahwa saya juga jadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang satu hal yang banyak salah. Yang kedua, banyak orang menganggap bahwa hak asasi manusia itu harus tunduk pada kepentingan nasional. Padahal sejarah manusia dan sejarah nasionalisme itu dua hal yang berbeda. Manusia dan hak asasi melekat pada manusia itu sejak manusia ada di muka bumi. Sementara konsep nasionalisme itu baru ditemukan sekitar 3 atau 4 abad belakangan. Jadi sebelum ada nasionalisme, sebelum ada negara, sebenarnya hak asasi sudah ada lebih dahulu gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diperbandingkan. Justru nasionalisme adalah konsep untuk memastikan supaya hak asasi itu terpenuhi. Siapapun orangnya, siapapun sukunya, cara berpikirnya, pilihan politiknya, cara pandangnya, orientasi seksualnya, harusnya nasionalisme itu bisa melindungi
keberagaman secara individual maupun secara bersama-sama. Pada Rabu 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Beberapa kasus-kasus tersebut contohnya peristiwa 1965 sampai 66, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 85, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 98, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Wasior Papua 2021 sampai 2022. Beberapa kasus pelanggaran HAM pun masih terjadi hingga sekarang, seperti kasus penembakan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo, kasus Mario Dandi, dan kasus guru ngaji di Sleman cabuli 15 perempuan. Namun, apa sebetulnya HAM itu? Menurut Mahfud MD, HAM adalah hak yang melekat pada martabat setiap manusia, yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke dunia, sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrat. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat suci, karena didasarkan pada kodrat manusia yang tidak bisa dipisahkan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. HAM bersifat hakiki. Manusia telah mendapatkan hak sejak lahir, sehingga harus menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki. Maka akan terjalin keharmonisan yang baik antara sesama manusia. HAM bersifat universal. Maksudnya, HAM itu dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dan perbedaan mereka. HAM bersifat tidak bisa dicabut. Hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia tidak bisa diserahkan dan dirampas oleh orang lain. Jika salah satu haknya dirampas, maka akan menimbulkan sebuah konflik yang membahayakan diri sendiri dan lingkungannya. HAM bersifat tidak bisa dibagi. Di sini, setiap manusia berhak untuk mendapat hak yang sama, diperlakukan secara adil, dan tidak dibeda-bedakan. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak yang tidak diperbudak, hak untuk memilih agamanya sesuai dengan kepercayaannya, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak diakui di hadapan hukum, serta hak tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Hak-hak
tersebut adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang mempunyai hak untuk berekspresi di sosial media. Namun, orang lain tidak berhak berkomentar dengan tujuan mencemarkan nama baik atau menyebarkan sara. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara, pemerintah, dan masyarakat wajib melindungi, menegakkan, memajukan, dan memenuhi HAM. Hal tersebut berarti tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara, misalnya polisi, wajib memberikan perlindungan. Negara berkewajiban memenuhi HAM. Artinya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut